melihatnya bagaimana? Karena dari Menko Luhut juga mengatakan Australia ini bisa menjadi salah satu mitra utama dan terdekat Indonesia untuk mengimpor litium. Apakah ini bisa menjadi salah satu solusi dalam pemenuhan bahan baku baterai listrik? Saya kira begini, Mbak, eee, ya kita memang nggak ada pilihan gitu, karena bahan litium ini kita tidak punya di Indonesia, tapi bahan lain kita punya. Jadi ini memang ya untuk saat ini harus kita lakukan sebelum pengganti litium ini sodium ini sudah menjadi satu pilihan alternatif. Hmm, Namun saya ingin sampaikan ada 2 poin di sini. 2 poin pertama adalah kalau kita import litium dari Australia, apakah bahan untuk prekursor katoda dan produksi katoda ini sudah siap? Karena umumnya yang membangun dan memproduksi katoda ini adalah investor dari luar saat ini. Jadi sebaiknya Indonesia Battery Corporation mulai membangun pabrik katoda milik mereka sendiri sebelum impor litium, juga untuk anoda dan komponen lain. Nah, itu pertama artinya kita hitung dulu apakah dari Australia kita impor, kita produksi sekalian sell packing di sini itu masih kompetitif secara ekonomi dibanding dengan dari luar. Yang kedua, ingin saya sampaikan di sini agar pemerintah kita membuat iklim usaha yang kondusif agar komponen dan produksi baterai packing ini bisa tumbuh di Indonesia. Sehingga bahan baku yang kita produksi itu bahan katoda itu tidak seluruhnya diekspor, tapi kita olah di sini, kita import litiumnya, kita produksi anoda dan komponen lain lokali, baru kita bangun packingnya. Jadi tahapan ini seperti saya sampaikan tadi, pertama kita hitung dulu nilai ekonomi, feasibility ekonomi dari importing lithium dari Australia. baik. Yang kedua, kita bangun adalah komponen untuk pabrik penghasil komponen dari baterai ini. Yang ketiga, kita harus membuat agar iklim usaha untuk pembangunan supply chain baterai dan Hmm, packingnya itu bisa kompetitif. Sehingga dengan demikian, apa yang kita inginkan itu sebagai pemain utama baterai EV dunia itu bisa tercapai baik. paling tidak dalam 3-4 tahun ke depan ini. Demikian, Jadi, Mbak. ya baik Pak Alex, jadi memang tidak serta impor raw material litium itu dari Australia yang jadi fokusnya, tapi bagaimana di Indonesia sendiri infrastruktur dan ekosistem untuk kesiapan impor itu tersebut sudah siap ya agar bisa dikelola dengan baik dan juga di-manage dengan baik tentunya. Karena memang banyak sekali tantangan ke depannya dalam hal ini. Saya mungkin akan kembali ke Pak Arief. Juga yang kita ketahui adalah Indonesia itu tidak hanya memiliki nikel, tapi juga dalam hal komponen material baterai juga Indonesia secara raw material, sumber daya alamnya memiliki mangan, kobalt, dan lain-lain. Apakah ini sebenarnya juga bisa menjadi competitive advantage bagi Indonesia untuk mencapai ambisinya? Atau memang dari segi kecukupan masih jauh dari kebutuhan? Silahkan Pak Arief. Kembali ke tadi cost structure, Safrina, bahwa memang dalam baterai itu ada komponen lain, dalam katoda dan lithium, nikel, mangan, kobalt, oxide ya. Terus dalam, itunya ada, anoda dari grafit atau dari campuran silika. Terus ada juga, copper, tembaga maksud saya, tembaga, untuk ini ya, current collector, ada aluminium juga, ada separator. Nah, tembaga dan aluminium sudah ada di sini, tapi itu komponennya kecil sekali, Hmm, nggak lebih dari 2% yang namanya koper dan aluminium itu. Yang dominan justru nikel, dominan kedua. Yang pertama dominan lithium, dalam bentuk lithium karbonat atau lithium hidroksida yang harus diimpor dari Australia seperti Pak Alex bilang, karena mereka tidak akan rela impor ore, ekspor ore maksud saya Australianya. Kemungkinan mereka akan olah menjadi lithium hidroksida dulu atau lithium karbonat untuk diolah di sini di Indonesia menjadi dua hal, menjadi elektrolit dan menjadi bagian dari material katoda yang di dalamnya ada nikel. Nah, kemudian apa namanya, isu bahwa kita juga punya potensi litium di Lapindo, betul. ya secara ukuran ada, tapi secara ekonomi belum tentu belum tentu reliable secara ekonomi ya. Maksud juga di tempat Ya, lain seperti di geothermal, itu pasti ada litium, tapi secara baik. ekonomi belum tentu bisa ekonomi. Begitu, Safrina.
Bisakah Anda elaborasi lebih lanjut? Karena kan memang sebenarnya mengenai eksplorasi terhadap litium ini sempat ada berita yang mungkin bisa dibilang cukup memberikan antusiasme tersendiri karena hasil penelitian dari SDM menunjukkan adanya kandungan litium dan juga strontium ya Pak Arief di lumpur lapindo meskipun walaupun memang takarannya kecil. Dan jika eksplorasi dan penelitian serta visibility studies bisa dilakukan dengan baik, apakah sebenarnya ini bisa menjadi harapan tersendiri untuk Indonesia bisa memproduksi litium? Bagaimana menurut Anda? Tadi juga Anda menyebut karena secara Bisa ekonomi aja, cost tidak terlalu efisien. bisa jadi karena secara orang geologi punya ilmu namanya hipotetik. Jadi masih cadangannya masih hipotetik, masih hipotesa gitu ya. Harus dikatakan menjadi sumber daya terreka, terukur, apalagi. Jadi cadangannya cadangan teruji dan cadangan terbukti. Nah dari situlah baru kita bisa nambang, dari nambang baru kita olah menjadi litium. Itu biasanya litium hidroksida atau litium karbonat. Nah, selama ini yang ada diinfokan oleh Badan Geologi SDM, saya kira baru hanya semacam cadangan atau sumber daya hipotetik, baru hipotesis. Belum ketahuan jumlah cadangannya, jumlah sumber daya berapa banyak, baru tahu kadarnya berapa gitu. Nah itu secara disiplin ilmu geologi dan eksplorasi masih perlu waktu lagi untuk bisa layak tambang. Kalau secara teknologi bukan masalah ya mengolah litium dari cadangan lapindo asalkan cadangannya berapa jumlah, kadarnya berapa jumlah juga, itu kami bisa establishkan semacam proses plan untuk mengolah litium yang ada dalam lapindo menjadi litium karbonat atau hidroksida asalkan sudah jelas jumlah dan potensi cadangannya. Demikian juga yang ada dalam geothermal. Baik, Itu juga masih memungkinkan. Geothermal di Indonesia banyak sekali kan. ya, Nah, kembali mungkin yang bisa dialihkan ke arah ke natrium, sodium tadi Pak Alek bilang. ya. Itu kan satu keluarga dengan litium. Cuma sejujurnya secara densitas energi bata yang berbasis litium lebih gede Baik. densitasnya ketimbang bata yang berbasis natrium.